Baiklah sahabat YouTube dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di Tompul Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial. Tutorial kali ini adalah cara setting temperatur kontrol dengan tipe STC 1000. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya ya, agar channel ini dapat berkembang. Baiklah, kita lanjut ke tutorialnya. Seperti yang teman-teman perhatikan, di sini saya sudah sediakan ya sebagai alat dan bahannya ya. Ini adalah temperatur kontrolnya ya, STC 1000. Dan kemudian ini sebuah bola lampu pijar ya, yang nanti akan difungsikan sebagai heater ataupun pemanas. Dan di sini ada sebuah kabel listrik ya, atau colokan listrik. Oke, selanjutnya bagaimana cara penyetingannya? Untuk langkah awalnya di sini saya akan perlihatkan. Bisa teman-teman perhatikan ya, di sini ada 8 terminal ya. 8 terminal. Terminal pin 1 dan 2, pin 3 dan 4, pin 5 dan pin 6, serta pin 7 dan pin 8 ya. Oke, untuk pin 1, 2 ini adalah sebagai power supply, pin 3, 4 sebagai sensor, dan ini pin 5, 6 ini adalah sebagai heating ya, apabila difungsikan sebagai pemanas. Dan di sini ada cooling ya, di pin 7 dan pin 8. Oke, ini dia terminalnya. Bisa teman-teman perhatikan ini. Untuk power supply ini pin 1, 2, 3, 4 sebagai pin sensornya, dan 5, 6 sebagai pin untuk heating ya, atau pemanas, dan ini 7, 8 sebagai cooling ya. Oke, untuk segi tampilan ya cuman segitu aja ya. Dan dari depan ini bisa diperhatikan, dari depan ini ada tanda di sini ya, tombol power, S, panah atas ya, panah bawah, dan ada 2 indikator di sini ya, indikator heat dan cool. Oke, cara pengoperasiannya nanti bisa teman-teman perhatikan ya. Di sini saya sudah sambung terlebih dahulu ya untuk power supply-nya ya, untuk kabel power supply ini di pin 1, 2 ya. Ini dia yang terhubung langsung ke colokan listrik. Kita akan coba nyalakan ya. Ini saya hubungkan ke sumber listrik. Oke, bisa teman-teman perhatikan temperatur kontrolnya sudah menyala ini. Dengan suhu saat ini ya, terbaca 31 derajat Celcius ya. Oke. Untuk cara settingnya bisa teman-teman perhatikan ya. Sebelum lanjut ke setting, di sini ada sebagai katalognya ya. Ini saya perlihatkan terlebih dahulu, bisa teman-teman perhatikan. Untuk F1 di sini ya, ada kode F1 hingga kode F4 ya. Untuk kode F1 di sini fungsinya temperatur set value ya, atau setting temperaturnya ya. Di sini untuk set range-nya ya, minus 50 hingga 99,9 derajat Celcius ya. Dan di sini ada F2 ya, untuk different set value-nya ya, dari 0,3 hingga 10 derajat Celcius ya. Nanti saya akan jelaskan ya. F3 di sini kompresor delay time-nya 1 hingga 10 menit. Dan F4 adalah temperatur kalibrasinya ya. Artinya kalibrasi dari alat ini ya. Yang dalam artian ketika alat ini dinyalakan ya, dengan bacaan suhu atau temperatur 31 derajat, bisa kita kalibrasi dengan menggunakan alat termometer ya. Berapa nilai bacaan dari termometer, maka bisa kita sesuaikan atau kalibrasikan terhadap alat ini ya. Artinya untuk menyamakan pembacaan suhunya ya.
Oke, bagaimana caranya? Untuk caranya ini ada tombol S di sini ya. Tombol S di sini kita tekan ya. Maaf, tangan kiri. Ini tekan, tahan hingga muncul F1 ya. Ini bisa diperhatikan. Ya, kita ulang, tekan S, tahan. Muncul F1, baru untuk memilih F1 hingga F4 bisa kita ini tekan tombol panah atas atau panah bawah ya. Ini. Oke. Setelah muncul F1 kita akan tekan ya. Kita tekan, ulang ya, kita ulang. Ini tekan dan tahan ya tombol S. Oke, tekan sekali lagi. Ya, tekan, tahan. Maka kita rubah nilainya ya. Rubah nilainya untuk menaikkan ini tanda panah atas, menurunkan tanda panah bawah ya. Ini. Oke, kita buat di setting 40 derajat ya. Ini 40 derajat. Ini bisa diperhatikan untuk setting value atau setting temperatur yang sudah kita baru setting ya. Ini dia tersimpan 40 derajat ya. Untuk F1 ya. Selanjutnya tekan S dan tahan hingga muncul F1. Pindahkan ya. Tekan, tahan. Di sini untuk different value-nya tadi ya, yang F2 di sini tersimpan 0,2 ya. Oke, kita naikkan jadi 0,5 ya, 0,5. Oke. Tekan power biar langsung menyimpan ya. Oke, selanjutnya untuk F3-nya ya, tekan, tahan. Baru pilih ya F3. Untuk F3 kita buat di 0 saja ya. Sebab ini delay waktunya tadi ya, yang di fungsi F3 tadi ini. Di F3 tadi ada delay waktu ya, delay time ya, 1 hingga 10 menit. Oke, selanjutnya untuk F4 ya. Cara memunculkannya, tekan, tahan ya. Tekan tanda panah atas atau bawah ya. Dan muncul F4 ya. Tekan, tahan. Muncul F4, baru tekan S ya, tahan. Kita tinggal bisa mengubah-ubahnya ya. Ini untuk mengubah settingan ininya ya, untuk mengatur kalibrasinya ya. Oke. Sampai di situ bisa dimengerti ya cara masuk ke menu settingnya ya. Oke, kita akan coba aplikasikan ke ini bola lampu pijar ini sebagai pemanas. Kita aplikasikan. Terlebih dahulu kita matikan ya. Kita matikan, cabut stikernya. Selanjutnya ini kita sambung ya. Kita akan fungsikan sebagai heating ya. Ini pin 56. Oke. Kita sambung di pin 56 ini. Ya. Ini. Oke, ya. Lepas. Oke, tersambung di pin 6 ya. Sementara untuk pin 5 ini ya, sebab ini fungsinya hanya sebagai saklar ya. Sebab di dalam ini ada sebuah relay ya. Hanya sebagai saklar. Untuk pin 5-nya ya, akan kita sambung langsung ke power supply-nya ya, ke kabel power supply-nya. Oke, ini perhatikan. Kita akan sambung ini satu ya, pin 5 ini kita sambung menggunakan jumper ya. Ini sambung ke sini, di pin 5 jumper. Oke, selanjutnya kita akan sambung di bagian terminal power supply-nya ini ya, di pin 2 ya, atau di pin 1 boleh saja ya. Nah, ini coba kita buka lagi ini untuk kabel power supply-nya ini. Oke, ini kita sambung di sini.
Oke ya, bisa diperhatikan ya teman-teman. Ini pin 5 ya. Pin 5 ini kabelnya kita jumper ke pin 2 ya. Langsung ke power supply-nya. Ini bisa diperhatikan. Langsung ke pin 2. Ya. Selanjutnya untuk pin 1 kita akan sambung ke kabel satu lagi yang dari bola lampu pijarnya ya. Oke, ini saya akan sambung terlebih dahulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah tersambung ya. Ini saya perlihatkan ya. Sudah tersambung ya. Ini tadi pin 5 ya. Pin 5 kabel berwarna putih terhubung ke pin 2 ya. Power supply-nya, pin 2 power supply. Dan pin 6 ini, pin 6 kabel merah terhubung ke ini ya, pin 1 power supply-nya. Oke, sekarang kita akan lakukan pengetesan ya. Kita lakukan pengetesan. Ini sensornya. Sebentar. Kita akan beri isolasi di sini agar dia tidak lari-lari ya atau lepas. Ini kita isolasi saja di sini ya, agar dia bisa membaca temperatur dari bola lampu ini ya. Bentar, saya akan beri isolasi. Ini oke. Selanjutnya di sini saya akan berikan sumber tegangannya ya. Colokin ke listrik ya. Oke, sudah menyala ya. Di sini temperatur terbaca 32 derajat. Dia akan terus naik hingga nanti akan mati ya di suhu 40 derajat ya, sesuai setting yang sudah kita buat terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu hingga dia terbaca 40 derajat. Oke, suhu sekarang 37 derajat nih, dan naik 38, 39 dan 40 derajat, maka dia akan mati ya atau padam. Dan teman-teman perhatikan di sini temperaturnya tetap naik ya, jadi 41 derajat di sini ya. Dan perhatikan di sini ada untuk indikator cool ya, menyala. Di sini indikator cool menyala. Kenapa menyala? Karena di setting F2 tadi kita setting temperaturnya perbedaannya adalah sekitar 0,5 ya, 0,5 derajat. Artinya ketika suhu 40 derajat lebih setengah atau 40 setengah ya, maka cool ini nanti akan menyala ya. Ini indikator cool menyala, dimana fungsinya nanti untuk menyalakan kipas ya, untuk mendinginkan temperaturnya ini ya. Atau andai kata ini kita tempatkan di suatu ruangan, maka kipas nanti akan berfungsi untuk mendinginkan ruangan ya, atau menurunkan temperatur di dalam ruang ya. Perhatikan ini, maka dia nanti akan kembali menyala ketika suhu di sini 39,5 ya. Nah, perhatikan ya, 39,5 dia nyala ya. Maka dia nanti akan mati di suhu 40 ya. Dan ketika suhu 40,5, maka di sini temperaturnya nanti akan ini ya, mati, dan cool di sini akan menyala. Perhatikan di sini 40,5. Nah, menyala di sini ya. Yang seandainya ini kita tambahkan sebuah kipas, maka kipas akan menyala ya. Oke, mungkin di video berikutnya akan kita buat yang menggunakan kipas ya. Oke, ini bisa teman-teman perhatikan ya.
kita akan coba di sini atur untuk F2-nya ya. Tadi F1-nya di sini 40 derajat ya. Dan kita coba untuk F2 ya, supaya teman-teman lebih memahami. Ini F2 kita buat. Nah, di sini 0,5 ya F2-nya. Kita naikkan menjadi katakanlah 0,8 ya. 0,8 derajat. Nah, ini. Maka 39, nah ini 39,2 dia menyala ya. Nanti lampu ini akan mati ya pada suhu 40 derajat ya. Perhatikan di sini untuk indikator heat ya. Maka ketika 40,8 nanti ya, ini 40,8 maka indikator cool akan menyala ya. Perhatikan apabila temperatur ini tetap naik ya. Oke, di sini 40,5 ya. Temperaturnya berhenti di 40,5. Oke. Coba kita dinginkan. Oke, menyala ya. Kita coba sekali lagi ya. Apakah dia sanggup di 40,8? Oke, dia nggak sampai di 40,8 ya. Oke, kita turunkan saja F2-nya. Dia hanya sampai di 40,5. Oke, sekali lagi. Tekan S. Tekan S tahan. Kita buat di 0,5 saja ya. Ini. Intinya teman-teman bisa memahami ya. Oke, coba kita dinginkan ini dengan cara memegang bola lampunya agar temperaturnya turun. Oke, teman-teman perhatikan ya, ketika suhu 40,5 derajat nanti ya terbaca, maka di sini indikator cool akan menyala ya. Oke, perhatikan. Oke, nyala kan? Ini. Nah, jadi demikianlah cara setting ya. Cara setting daripada temperatur kontrol ini dengan tipe STC 1000 ya. Yang mana untuk pengaplikasiannya sangat luas ya. Bisa digunakan untuk inkubator ya. Yang dalam artian di sini bisa dibuat untuk sebagai penghangat ini ya. Penghangat dari kandang ayam ya. Atau bisa juga untuk sebagai penetas telur ayam ya. Dan aplikasinya yang lain ya bisa dipergunakan. Untuk freezer juga bisa ya, untuk pendingin dan macam-macam ya, tergantung kita hendak mengaplikasikannya. Oke, mungkin sekian dulu ya untuk tutorial kali ini. Kalau ada salah-salah kata ya, saya mohon maaf. Dan kalau ada yang kurang paham, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya. Oke, demikian video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.